Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Bu Sida dalam video pembelajaran kimia. Pada video pembelajaran kali ini saya akan membahas materi kimia kelas 11 semester 1 yaitu isomer. Nah, apa sih yang dimaksud dengan isomer? Nah, jadi isomer itu adalah salah satu kekhasan dari atom karbon. Lihat dulu pengertiannya. Jadi kalau isomer itu adalah senyawa-senyawa yang memiliki rumus molekul yang sama tapi strukturnya berbeda. Nah, senyawa itu seperti apa? Kalau memiliki rumus molekul sama tapi struktur berbeda, otomatis namanya juga akan berbeda. Kalau namanya berbeda, itu pasti sifatnya juga akan berbeda. Sifatnya apa? Misalnya titik didihnya, titik lelehnya. Nah, itu pasti berbeda, ya. Nah, dibagi menjadi berapa isomer itu? Oke. Nah, jadi isomer itu dibagi menjadi dua. Ada isomer struktur, ada isomer ruang. Nah, isomer struktur itu dibagi lagi menjadi tiga. Yang pertama adalah isomer rangka atau kerangka, yang kedua adalah isomer posisi, yang ketiga adalah isomer fungsi, dan kalau isomer ruang itu dibagi lagi menjadi dua, ada isomer geometri dan isomer optik. Nah, pada video ini yang akan saya jelaskan yaitu tentang isomer struktur. Untuk isomer ruang itu akan ada di video setelah ini. Kita sekarang masuk ke isomer struktur. Apa yang dimaksud dengan isomer struktur? Jadi isomer struktur itu adalah senyawa-senyawa yang memiliki rumus molekul sama tetapi strukturnya berbeda. Nah, tadi dibagi menjadi berapa isomer struktur? Ya, dibagi menjadi tiga. Yang pertama adalah isomer kerangka, yang kedua isomer posisi, dan yang ketiga adalah isomer gugus fungsi. Nah, sekarang kita bahas dulu isomer struktur yang pertama, yaitu isomer rangka. Isomer rangka ini sering juga disebut isomer kerangka atau isomer rantai. Nah, itu sama aja ya. Nah, apa sih yang dimaksud dengan isomer rangka, kerangka atau rantai ini? Jadi isomer rangka ini adalah kelompok senyawa yang memiliki rumus molekul yang sama tetapi kerangkanya berbeda. Nah, kayak gimana contohnya? Nah, ini ada contoh satu struktur. Nah, misalnya ada 4C. Kalau kita lengkapi ini ya. Jadi ini CH3, ini CH2 karena tangannya baru 2, ini CH2, dan yang terakhir adalah CH3. Nah, ini contoh dari struktur yang pertama. Kalau kita beri nama, ini namanya apa? Ya, kita beri nama, ini kelompok senyawa apa? Ya, semuanya tunggal kan ikatannya, maka senyawa ini merupakan kelompok senyawa alkana. Berarti di sini rantainya lurus ya, nggak ada cabangnya. Berarti kita bebas nomerinnya, ini nomor 1 misalnya, ini nomor 2, 3, ini 4. Nah, alkana yang C-nya 4 apa namanya? Ya, butana ya. Jadi ini adalah butana. Nah, kalau dia isomer kerangka, jadi isomer kerangka itu kan rumus molekulnya sama tetapi kerangkanya berbeda. Kayak gimana buatnya? Jadi dari struktur ini C-nya 4 kan. Nah, dari yang C-nya 4 ini kita jadikan rantai utamanya itu tidak 4. Kita kurangi 1. Misal 1, 2, 3. Gitu ya. Jadi dikurangi si rantai utamanya jadi 3. Nah, berarti kurangnya berapa C untuk supaya sama? 1 kan? Nah, 1 C lagi kita letakkan sebagai cabang. Boleh nggak di sebelah sini cabangnya? Nah, boleh nggak? Nah, tidak boleh kan? Kalau dia di nomor 1 itu nantinya masuk ke dalam rantai utama. Maka ini tidak boleh. Tidak boleh di nomor 1. Maka kita letakkan si cabang itu atau 1 C lagi sebagai cabang itu di sini misalnya. Nah, di sebelah sini. Baru kita lengkapi. Ini CH3, ini CH, ini CH3, yang ini CH3. Sekarang namanya apa? Ini masuk ke dalam alkana juga ya. Nah, ini kan rantai utamanya. Nah, nomor 1-nya bebas. 1, 2, 3. Ini cabang. Maka namanya apa? Ya, namanya 2-metil propana. Gitu ya. Nah, di sini ada butana sama 2-metil propana. Nah, sekarang kita lihat. Yang pertama, yang butana, jumlah C-nya ada berapa?
1, 2, 3, 4. Ada 4 kan? Berarti C4. Nah, H-nya ada berapa? 3 tambah 2 tambah 2 tambah 3 itu 10 ya. C4H10. Nah, sekarang yang kedua, C-nya ada berapa? Semuanya. Ada 4, H-nya juga 3 kali 3 tambah 1, 10. Nah, inilah yang disebut dengan isomer kerangka. Rumus molekulnya sama-sama C4H10, tetapi kerangkanya itu berbeda. Nah, itu yang dimaksud dengan isomer kerangka. Seperti itu. Bisa dipahami? Bisa, ya. Nah, sekarang pertanyaannya, isomer kerangka itu bisa berlaku untuk alkena dan alkuna? Tidak. Bisa. Jadi, isomer kerangka ini bisa untuk ketiganya. Bisa untuk alkana, terus bisa untuk alkena, satu lagi bisa untuk alkuna, seperti itu. Ya. Nah, itu adalah isomer kerangka. Nah, setelah ini kita lanjutkan ke isomer yang kedua, bagian dari isomer struktur, yaitu isomer posisi. Nah, selanjutnya isomer struktur yang kedua yaitu adalah isomer posisi. Nah, isomer posisi itu apa? Jadi, isomer posisi itu adalah kelompok senyawa yang memiliki rumus molekul sama tetapi posisi ikatan rangkapnya berbeda. Nah, berarti kalau posisi ikatan rangkap, kira-kira siapa yang punya isomer posisi? Yang punya ikatan rangkap siapa? Kelompok senyawa apa? Yaitu alkena atau alkuna, seperti itu. Jadi, rumus molekul sama tetapi posisi ikatan rangkapnya berbeda. Nah, kayak gimana contohnya? Oke, saya beri contoh. Misalnya saya punya struktur berikut. Kalau kita perhatikan di sini ada ikatan rangkap 2. Berarti ini struktur dari kelompok senyawa apa? Alkena, betul ya. Nah, kalau kita lengkapin, ini CH2, yang ini CH, tangannya kan udah 3 ya. Nah, ini tangannya baru 2, berarti CH2. Yang terakhir CH3. Nah, kemudian kalau kita perhatikan di sini senyawa alkenanya itu rantainya lurus atau bercabang? Lurus kan? Nah, berarti ini rantai utamanya. Oke, nomor satunya dari mana? Dari kiri atau dari kanan? Dari kiri, dari yang lebih dekat dengan ikatan rangkap 2. Berarti dari sini nomor 1, ini 1, 2, 3, 4. Nah, sekarang kalau kita kasih nama, apa namanya? Ya, 1 butena. Nah, sekarang misalnya kita gambarkan nih, ya, dengan jumlah C yang sama, 1, 2, 3, 4. Ikatan rangkap 2-nya kita pindahkan ke sini. Nah, ya, ini berarti CH3, CH, ini CH dan CH3. Berarti ini rantai utamanya, nomor satunya bebas ya, karena simetris. 1, 2, 3, 4. Namanya apa? Ya, namanya 2 butena. Nah, kalau kita perhatikan jumlah C-nya berapa untuk yang pertama? 1, 2, 3, 4. Berarti rumusnya C4. H-nya berapa? 2 tambah 1 tambah 2 tambah 3. Ya, H-nya 8. Untuk yang kedua, C-nya 1, 2, 3, 4. H-nya juga ada 8. Nah, inilah yang dimaksud dengan isomer posisi. Rumus molekulnya sama-sama C4H8, tapi posisi ikatan rangkapnya berbeda. Nah, inilah yang dimaksud dengan isomer posisi. Jadi, dengan rumus yang sama, posisi ikatan rangkapnya berbeda, namanya juga pasti akan berbeda. Nanti sifatnya juga akan berbeda. Nah, setelah ini kita akan lanjutkan ke isomer struktur yang ketiga, yaitu isomer gugus fungsi. Nah, isomer struktur yang ketiga yaitu adalah isomer fungsi. Apa yang dimaksud dengan isomer fungsi? Isomer fungsi itu merupakan kelompok senyawa yang memiliki rumus molekul yang sama tetapi gugus fungsinya berbeda. Nah, dalam hal ini kita akan membatasi hanya untuk senyawa alkana, alkena, dan alkuna saja. Nah, ada apa saja isomer fungsi itu? Yang pertama adalah alkena. Jadi alkena itu memiliki ikatan rangkap 2 di dalamnya. Nah, alkena ini berisomer gugus fungsi dengan siapa? Nah, dia berisomer gugus fungsi dengan sikloalkana. Kayak gimana contohnya? Kita lihat contohnya. Misalnya saya punya alkena dengan C4 aja, ya. Ini, misalnya ini contoh dari senyawa alkenanya. Kita lengkapin, ini CH2, ini CH, CH2, ini CH3. Ini alkena yang rantainya lurus. Berarti ini rantai utamanya,
Nomor satunya itu dari kiri, dari yang lebih dekat dengan ikatan rangkap 2. Berarti ini nomor 1, 2, 3, 4. Nama alkenanya apa? Ya, namanya adalah 1. Ya, nama alkena ini adalah 1 butena. Nah, dia berisomer gugus fungsi dengan sikloalkana. Siklo itu apa? Siklik, rantainya tertutup. Alkana berarti alkana. Ya, kita gambar dulu. Nah, jadi kita bikin dulu rantainya itu siklo atau siklik atau tertutup dengan jumlah C yang sama dengan yang pertama. 1, 2, 3, 4. Gitu ya. Nah, siklo itu tertutup, berarti kayak gini kan? Nah, seperti itu. Nah, sikloalkana berarti di dalamnya itu ada ikatan rangkap 2 tidak? Tidak, semuanya itu tunggal. Berarti udah seperti ini. Kita lengkapi haknya. Tangan C yang ini baru 2 kan? Berarti ini CH2. Ini juga baru 2, berarti CH2. Ini CH2 dan ini CH2. Seperti itu. Nah, sekarang kita kasih nama. Namanya apa? Nah, ini diawali dengan awalan siklo. Siklo, karena bentuknya siklus atau tertutup. Kemudian belakangnya apa? Alkana. Alkananya C-nya ada berapa nih? Ada 4 kan? Ya, berarti karena ada 4, alkana yang C-nya 4 apa namanya? Butana. Berarti ini namanya. Ya, ini namanya adalah siklobutana. Oke, nah sekarang kita perhatikan jumlah C untuk kedua struktur ini. Yang pertama C-nya berapa? 4 ya, hanya 2 tambah 1 tambah 2 tambah 3, 8. Oke, yang kedua C-nya 4, hanya 8. Rumus molekulnya sama-sama C4H8, tetapi gugus fungsinya berbeda atau ya, tetapi gugus fungsinya berbeda. Yang satu ada ikatan rangkap, yang satu itu bentuknya siklo. Nah, inilah yang dimaksud dengan isomer fungsi seperti itu. Ya. Nah, itu adalah yang alkena. Kira-kira sekarang kalau alkena ada tidak? Ada. Kita lihat ya yang alkena. Ini masih termasuk ke dalam isomer fungsi juga, tetapi yang kedua adalah alkena. Nah, kalau alkena dia berisomer gugus fungsinya dengan siapa? Nah, kalau dia itu dengan alkena berisomer gugus fungsinya dengan alfa diena dan sikloalkena. Kayak gimana contohnya? Kita lihat contohnya. Kita buat dulu alkena yang C-nya misalnya 4. Oke? Seperti ini ya. Kita lengkapin hanya ini berarti CH karena tangannya baru 3. Ini C aja karena sudah 4. Ini CH2. Yang terakhir adalah CH3. Nama alkenanya apa kalau strukturnya seperti ini? Ini nomor 1 ya, ini nomor 2, nomor 3, nomor 4 karena lebih dekat dengan ikatan rangkap 3. Berarti namanya adalah 1 butuna. Si 1 butuna ini dia berisomer gugus fungsi dengan alkadiena dan sikloalkena. Kira-kira alkadiena di itu berapa? 2. Ena itu ikatan rangkap 2. Nah, jadi si alkena ini dia berisomer gugus fungsi dengan alkena, tapi yang di dalamnya itu ikatan rangkap 2-nya 2, maka disebutnya alkadiena. Di itu 2 ya. Nah, maka kita misalnya gambar dulu rantainya lurus. Nah, 4 ya. Nah, kemudian alkadiena di itu ikatan rangkap di itu 2, ena itu ikatan rangkap 2. Misalnya di sini dengan di sini. Nah, kalau kita lengkapi haknya di sini CH2, ini C aja, ini CH dan yang terakhir CH3. Seperti itu ya. Ini rantainya lurus-lurus saja kan. Oke, nomor satunya kira-kira dari kiri atau dari kanan? Dari kiri. Yang lebih dekat dengan ikatan rangkap 2. Berarti dari sini 1, 2, 3, 4. Berarti namanya apa? Ikatan rangkapnya merupakan ikatan keberapa? Ikatan ke-1 sampai ikatan kedua kan? Berarti ini namanya 1,2 strip. Nah, alka. Alkanya itu adalah nama alka atau awalan dari alkana yang C-nya 4. Apa? Buta ya. Nah, buta baru diakhiri dengan akhiran diena.
ini namanya 1,4 butadiena seperti itu. Bu, kalau misalnya ikatan rangkap 2-nya ini di yang sebelah sini boleh nggak? Boleh. Selagi namanya itu berbeda, maka itu merupakan isomernya. Yang penting rumus molekulnya sama seperti itu, ya. Nah, itu adalah yang alkadiena. Nah, sekarang yang sikloalkena. Siklo itu rantainya tertutup. Alkena berarti di dalamnya ada ikatan rangkap 2 tidak? Ada. Sebanyak berapa? 1. Berarti kita bikin dengan C yang 4. 1, 2, 3, 4. Nah, siklo ya. Nah, tapi karena dia alkena, berarti di dalamnya ada ikatan rangkap 2. Kita bikin misalnya di sini. Nah, ya, kita lengkapi. Ini CH, CH, CH2, ini CH2. Ya, namanya itu adalah siklo alkena yang C-nya 4 apa? Ya, butena. Nah, ini namanya siklobutena. Sekarang kalau kita perhatikan jumlah C-nya gimana nih masing-masing? Yang pertama C-nya berapa? 4, hanya 2 tambah 3. 1 tambah 2 tambah 3, ya hanya 6. Yang kedua, betul nggak C-nya 4 hanya 6? Betul ya. Yang ketiga, C-nya 4 hanya 1 tambah 2 tambah 2 tambah 2, 4. Ya, 4 tambah 2, 6. Nah, ini merupakan rumus molekulnya sama, tetapi gugus fungsinya berbeda. Nah, itulah yang dimaksud dengan isomer fungsi seperti itu. Ya, baik, kita simpulkan. Jadi isomer struktur itu dibagi menjadi 3. Ada isomer kerangka, ada isomer posisi, dan yang terakhir adalah isomer fungsi. Nah, Bu, bagaimana cara menentukan senyawa ini memiliki berapa isomer? Nah, jadi kalian buat struktur sebanyak-banyaknya sampai mentok. Yang penting nama dan strukturnya itu berbeda dengan yang sebelumnya. Misal kayak tadi, butana dengan 2-metil propana. Nah, semakin banyak atom karbon itu pasti semakin banyak jumlah isomernya, dan kalian harus buat semuanya. Ya. Nah, mungkin itu saja materi tentang isomer struktur dari saya. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan. Terima kasih sudah menyimak video pembelajaran ini. Semoga bermanfaat untuk semuanya. Setelah ini kalian silahkan saksikan materi isomer ruang dari Padi. Saya Jessica pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.